Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ustadz Ustazah, Bapak Ibu yang kami muliakan, perkenankan kami dari pengajar metode Al-Hidayah akan menjelaskan tahapan-tahapan proses pembelajaran di metode Al-Hidayah. Tetapi sebelumnya telah kita ketahui bersama bahwa metode Al-Hidayah kekuatan utamanya ada pada warna. Metode Al-Hidayah belajar Al-Quran dengan warna. Oleh karenanya seluruh pokok bahasan beserta contoh-contoh yang ada di dalamnya, begitupun dengan alat peraga, semuanya menggunakan warna. Karena itulah yang membedakan metode Al-Hidayah dengan yang lainnya, sekaligus menjadi brand tersendiri dari metode Al-Hidayah. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, kami akan menjelaskan pada kali ini tahapan proses pembelajaran Al-Hidayah dengan strategi KIAT. Klasikal, individual, asistensi, dan tes. Klasikal, individual, asistensi, dan tes. Tentunya sama halnya dengan pembelajaran yang lainnya, semuanya dimulai dengan pembukaan. Maka sebelum masuk pada materi inti, di metode Al-Hidayah pun mempunyai pembukaan. Ada 4 hal yang harus dilakukan oleh pengajar Al-Hidayah di dalam pembukaan ini. Yang pertama adalah salam, kedua doa, yang ketiga pemberian motivasi, yang keempat adalah apersepsi. Sekali lagi, salam, doa, pemberian motivasi, dan apersepsi. Inilah 4 hal yang harus dilakukan oleh pengajar metode Al-Hidayah. Selanjutnya masuk pada materi inti. Yang pertama adalah klasikal. Klasikal yang dimaksud di dalam proses pembelajaran Al-Hidayah di sini adalah yang pertama, seorang guru pengajar wajib menjelaskan, menanamkan materi atau pokok bahasan kepada muridnya, menjelaskan materi kepada anak muridnya dan meminta atau melibatkan langsung anak didiknya pada saat proses penjelasan itu. Yang kedua, setelah proses menjelaskan atau menanamkan materi pokok bahasan, selanjutnya adalah memberikan contoh sebanyak 3 baris kepada muridnya. Seperti ini contohnya, ini adalah pokok bahasannya, maka guru mengambil 3 baris sebagai contoh. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Semua murid atau anak didik wajib menyimak dan menirukan. Sekali lagi, wajib bagi murid untuk menyimak dan menirukan. Selanjutnya, apabila sudah diberikan contoh sebanyak 3 baris, guru pengajar meminta kepada seluruh siswa atau anak didiknya untuk membaca bersama-sama baris berikutnya, yaitu baris keempat. Baris keempat sampai baris terakhir, bersama-sama membaca baris dari baris keempat sampai baris terakhir. Itulah klasikal. Kemudian berikutnya adalah individual. Individual yang dimaksudkan di metode Al-Hidayah adalah pertama, setiap anak murid atau siswa berhak mendapatkan kesempatan untuk membaca 1 halaman penuh di pertemuan tersebut. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan membaca seluruh baris di halaman tersebut, baris pertama sampai baris terakhir, seperti itu. Nah, perlu diperhatikan bagi Ustadz Ustazah pengajar metode Al-Hidayah, yaitu pada saat individual tadi, anak yang pertama mendapatkan giliran wajib membaca
baris pertama, memulai membaca dari baris pertama sampai baris terakhir. Anak yang lain menyimak dan menirukan. Kemudian giliran urutan yang kedua, giliran anak yang kedua membaca, memulai dari baris kedua sampai baris terakhir ditambah dengan baris pertama. Anak yang lain sama, menyimak dan menirukan. Selanjutnya urutan yang ketiga, anak yang ketiga membaca memulai dari baris ketiga sampai baris terakhir ditambah baris pertama dan baris kedua. Anak yang lain menyimak dan menirukan. Seperti itu individual yang ada di pembelajaran Al-Hidayah. Selanjutnya adalah asistensi. Asistensi yang dimaksudkan di metode Al-Hidayah adalah anak didik atau siswa diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran dengan cara berpasang-pasangan. Apakah guru menunjuk langsung ataupun memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari pasangan masing-masing. Setelah itu kemudian berpasang-pasangan. Anak pertama membaca dari baris pertama sampai terakhir. Anak kedua pasangannya yaitu menyimak dan membetulkan bacaan temannya yang kemungkinan salah. Seperti itu. Sekali lagi, anak pertama membaca dari baris pertama sampai terakhir, sementara anak kedua menyimak dan membenarkan, membetulkan bagi bacaan temannya yang salah. Nah, kemudian bergantian. Anak tadi yang kedua sekarang yang membaca dari pertama sampai terakhir. Nah, pasangannya juga menyimak dan membetulkan bacaan temannya yang dianggap salah atau memang salah, seperti itu ya. Kemudian tugas dari guru adalah mengontrol pembelajaran asistensi tadi. Asistensi tadi sekali lagi bahwa tujuan dari asistensi ini adalah bagaimana kemudian pendalaman materi yang telah diajarkan itu semakin dikuasai oleh anak murid atau peserta didik tadi dengan cara berpasang-pasangan atau asistensi. Kemudian setelahnya adalah tes, klasikal, individual, asistensi, tes. Tes yang dimaksudkan di sini adalah penilaian. Berbeda dengan KIT. Penilaian pada saat KIT, strategi KIT adalah mengambil nilai pada saat anak itu masih membaca satu persatu. Tetapi kalau di dalam metode atau strategi asistensi, di tesnya atau penilaiannya, pengambilan nilai itu dilakukan dengan cara menunjuk anak atau menyebutkan nama siswa yang berpasangan tadi, kemudian menilai anak tersebut. Adapun pasangan yang lain atau yang lainnya yang belum dipanggil, belum ditunjuk, maka tetap melanjutkan pembelajaran dengan asistensi tadi atau berpasang-pasangan dengan temannya. Begitulah seterusnya. Itulah tes atau penilaian yang dilakukan oleh pengajar di pembelajaran KIAT. Selanjutnya adalah penutup. Penutup ada 4 hal yang harus dilakukan oleh pengajar. Yang pertama adalah pengkondisian, yang kedua adalah penguatan, yang ketiga adalah doa, dan yang keempat adalah salam. Sekali lagi, yang pertama adalah pengondisian. Pengondisian dimaksudkan adalah bagaimana kemudian kondisi rapi seperti sebelumnya. Mungkin saja ada sampahnya atau ada meja atau buku yang masih berserakan, silakan dirapikan. Itu artinya dikondisikan. Yang kedua, penguatan. Wajib bagi pengajar untuk memberikan tindak lanjut, memberikan penguatan terhadap pembelajaran yang barusan selesai dilakukan. Yang ketiga adalah doa. Wajib bagi guru atau ustaz-ustazah pengajar untuk berdoa bersama dengan muridnya. Tentunya doa yang telah diajarkan.
yang terakhir adalah salam. Inilah tahapan-tahapan proses pembelajaran KIAT yang ada di pembelajaran metode Al-Hidayah. Kami ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.